Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tentu pernah mendengar informasi tentang pemanasan global. Ya, pemanasan global. Secara umum, pemanasan global erat kaitannya dengan pencemaran udara di seluruh dunia, termasuk meningkatnya jumlah karbon dioksida, efek rumah kaca, gas akibat pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas manusia lainnya merupakan sumber utama terjadinya pemanasan global secara bertahun-tahun. Definisi tentang pemanasan global ini dapat kita ambil dari salah satu sumber, yaitu National Wildlife Federation, bahwasanya pemanasan global adalah peningkatan suhu udara di bumi yang mengakibatkan terjadinya berbagai macam bencana alam. Misalnya seperti sekarang ini, badai, banjir, atau bahkan pada musim lain, yaitu kekeringan. Pemanasan global juga mengakibatkan perubahan landscape kehidupan di bumi dan membunuh banyak spesies. Dengan menyimak video yang berjudul tentang pemanasan global ini, diharapkan kita dan Anda mengetahui penyebab terjadinya pemanasan global tersebut. Yang kedua, diharapkan kita dapat mengetahui juga tentang dampak dari pemanasan global itu. Sedangkan yang ketiga adalah diharapkan kita tahu bagaimana cara mengatasi pemanasan global itu dengan merujuk kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Sehingga siapapun kita, apapun profesi kita, dan apapun posisi kedudukan kita, kita bisa mengambil sikap secara pribadi demi untuk menyelamatkan efek dari pemanasan global tersebut. Baiklah, sekarang kita simak poin yang pertama, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya pemanasan global tersebut. Pemanasan global terjadi karena gaya hidup manusia, pola konsumsi, dan teknologi yang ada di berbagai negara maju. Beberapa negara maju penyumbang terbesar pemanasan global ini misalnya Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, dan beberapa negara yang lain. Ada beberapa penyebab pemanasan global. Di antaranya, yang pertama adalah polusi karbon dioksida. Karbon dioksida ini berasal dari berbagai proses aktivitas manusia, mulai dari proses pembakaran pada mesin kendaraan, mesin pabrik dan industri, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dan lain-lain. Polusi karbon dioksida ini merupakan penyumbang terbesar penyebab pemanasan global yang terjadi saat ini. Hal ini semakin memburuk karena semakin tingginya pengguna kendaraan bermotor di berbagai belahan dunia. Penyebab yang kedua yaitu penggunaan bahan kimia. Ada banyak produk dan kebutuhan manusia yang menggunakan bahan kimia. Salah satunya adalah pupuk tanaman. Walaupun dianggap berbahaya, namun penggunaan pupuk kimia tetap dilakukan hingga saat ini. Pupuk kimia mengandung gas nitrogen oksida yang kapasitasnya sampai 300 kali lebih panas dibandingkan dengan karbon dioksida. Nah, bisa dibayangkan bagaimana dampak terhadap pemanasan global jika pupuk kimia digunakan secara berlebihan. Penyebab yang ketiga yaitu penebangan dan pembakaran hutan. Aktivitas penebangan dan pembakaran hutan secara liar dan tak terkendali juga menjadi penyebab terbesar terjadinya pemanasan global. Seperti kita ketahui, pohon-pohon di hutan dibutuhkan untuk menyumbang oksigen bagi makhluk hidup di bumi. Penebangan dan pembakaran pohon-pohon tersebut selain menyebabkan polusi udara juga mengakibatkan hilangnya sebagian paru-paru dunia untuk mendaur ulang karbon dioksida. Sedangkan penyebab yang keempat adalah efek rumah kaca. Gedung bertingkat tinggi dan rumah dengan konsep bangunan kaca tidak dapat menyerap panas matahari dan akan memantulkan cahaya matahari ke atmosfer. Sayangnya, panas tersebut tertahan atau terperangkap di atmosfer oleh polusi udara dari karbon dioksida, dari metana, sulfur dioksida, dan uap air, sehingga panas yang tak terserap tersebut kembali ke permukaan bumi dan tersimpan di sana. Proses ini terjadi dalam jangka waktu yang lama dan mengakibatkan suhu rata-rata di permukaan bumi terus meningkat. Selanjutnya, tentang dampak pemanasan global.
Dampak pemanasan global secara umum adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi. Namun ada banyak sekali dampak yang terjadi akibat pemanasan global tersebut, baik itu iklim dan cuaca, peningkatan air laut, ekosistem, dan lain-lain. Berikut ini ada beberapa dampak pemanasan global itu. Di antaranya, yang pertama adalah perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Dampak pergantian musim ini juga terjadi pada industri pertanian dan peternakan. Musim tanam dan musim panen yang tidak jelas akan mengakibatkan hasil pertanian dan peternakan menjadi menurun. Dampak yang kedua adalah hujan asam. Asap hasil pembakaran batu bara dan minyak akan mengakibatkan emisi SO dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat, asam sulfat. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, mengakibatkan kesulitan bernafas, dan lain sebagainya. Dan dampak yang ketiga, es kutub utara dan selatan mencair. Sebagian besar area kutub utara dan selatan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Pemanasan global akan menjadikan es di kutub utara dan selatan mencair. Jika es di kutub utara dan selatan mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Selain itu, percepatan mencairnya es akan membuat berbagai binatang di kutub utara dan selatan kehilangan habitatnya. Dampak selanjutnya, permukaan laut akan naik. Es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya, permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan-lahan. Menurut beberapa penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan sepanjang abad 20, permukaan air laut telah naik hingga 25 cm. Dan diperkirakan permukaan air laut akan terus naik hingga mencapai 88 cm. Hal ini tentu saja akan membuat area daratan di permukaan bumi semakin berkurang. Dampak lagi selanjutnya adalah ekologis terganggu. Pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuh-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Yang terakhir, dampak dari pemanasan global adalah lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis, bahkan bisa rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Padahal sinar ini adalah mengandung sinar ultraviolet yang kalau mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kulit hingga kanker kulit. Sekarang marilah kita simak bagaimana cara mengatasi pemanasan global itu. Pemanasan global dapat diatasi dengan tindakan nyata oleh semua umat manusia di berbagai penjuru dunia. Jangan baik. Pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Walaupun ini mungkin tidak bisa dilakukan atau bahkan berat, tetapi demi keselamatan bumi seharusnya dilakukan. Kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan manusia saat ini sebagai alat transportasi. Namun kita sering lupa bahwa asap kendaraan bermotor menyumbang CO2 yang mengakibatkan pemanasan global. Untuk mencegah pemanasan global, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan massal. Dengan begitu, polusi udara akan berkurang dan dapat membantu mengatasi pemanasan global. Upaya yang kedua yaitu menjaga kelestarian alam. Eksploitasi hasil alam yang berlebihan lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan untuk jangka panjang. Penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah seharusnya dikendalikan atau bahkan dihentikan.
Upaya menanam pohon kembali di lahan yang dibakar atau ditebang merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Berikutnya, upaya mengontrol pemakaian listrik. Penggunaan listrik yang berlebih juga dapat menimbulkan pemanasan global. Hal ini terkesan sangat sepele, namun dampaknya sangat besar. Lampu-lampu dan peralatan listrik dapat mengeluarkan panas. Bayangkan berapa besar panas yang dikeluarkan bila seluruh manusia di bumi menggunakan listrik secara berlebihan. Selain membantu mengatasi pemanasan global dengan mengontrol pemakaian listrik, maka kita akan lebih hemat energi dan hemat biaya. Upaya terakhir dalam mengatasi pemanasan global adalah mengendalikan limbah. Limbah dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Gas berbahaya ini selain menimbulkan bau busuk, juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari terperangkap di permukaan bumi. Dengan mengendalikan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, maka hal ini dapat membantu mengatasi pemanasan global. Demikianlah Sobat Channel, bahwasanya mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus paksa diri dan bahkan kita ajak orang-orang terdekat kita untuk melakukan pengendalian meningkatnya pemanasan global tersebut. Kalau kita kepingin bumi kita tetap bisa ditempati dan selamat untuk anak cucu kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih Anda telah menonton video ini sampai terakhir, sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.